Rasulullah bersabda, "Man shalla sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kullu." Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid, faka'annama sholatul laila kullu, seakan-akan dia telah mengerjakan sholat semalam penuh. Ini hadis muttafaq alaih. Sholat subuh berjamaah itu merupakan bukti keimanan kepada Allah. Maka di dalam surah Al-Isra Allah menyatakan, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya sholat di waktu fajar, yaitu sholat subuh, kana mashhuda, adalah sholat yang disaksikan. Tapi Sayyidina Umar ibnil Khattab radhiyallahu an menjelaskan, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda" adalah sholat persaksian. Saksikanlah bahwa mereka yang selalu hadir dalam sholat subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh dia orang yang beriman. Jadi keimanannya itu dipersaksikan dengan hadir atau tidaknya dalam sholat subuh berjamaah di masjid. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, ketika muncul Masjid Diror, masjid pemecah belah umat yang didirikan oleh tokoh munafik, munafikul a'zam, munafik yang agung, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah, maka Rasulullah menyatakan, "Inna asqalas shalah alal munafiqun as-salatul isya wa salatus subh." Sungguh yang paling berat bagi seorang munafik itu mendatangi sholat berjamaah di waktu isya dan subuh. Jadi, ya, "Inna asqalas shalah alal munafiqun," kata Nabi. Ya, sungguh sholat yang paling berat bagi orang yang di dalam hatinya masih ada sifat-sifat kemunafikan, itu paling berat untuk hadir dalam sholat berjamaah di waktu isya dan subuh. Maka sekiranya orang-orang munafik itu mengetahui pahala sholat berjamaah di kedua waktu itu, pastilah mereka akan mendatanginya walau habwan, meskipun harus datang dengan merangkak. Ya, sekiranya diperlihatkan pahala sholat subuh berjamaah di masjid, pahala sholat isya berjamaah di masjid itu, orang pasti akan berusaha untuk datang walau habwan, meskipun dengan merangkak. Karena sudah nggak kuat berjalan, dia akan berusaha merangkak pun akan datang. Kalau tahu pahalanya sholat berjamaah di kedua waktu itu. Oleh karena itu adzan subuh berbeda dengan adzan yang lainnya. Abdullah bin Umi Maktum, ya, ketika akhir dari waktu sahur, sepertiga malam yang akhir itu, dia menambah seruan sebelum Bilal bin Rahbah adzan memasuki waktu subuh. Jadi adzannya di zaman Nabi itu 2 kali kalau subuh, yaitu adzan ketika masih fajar kadib, akhir dari waktu sahur. Yang
melaungkan adzan di masa Nabi seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia menyatakan as-sholatu khairum minan naum. Salat ya berjamaah subuh, salat itu khairum minan naum, lebih baik daripada tidur. Tidur itu baik karena tidur itu juga ibadah bagi seorang muslim mukmin. Kalau dia tidurnya mengikuti kaifiyah sunnah Rasulullah SAW, dimulai dengan doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya, maka tidurnya menjadi ibadah. Tidur itu baik, tapi ketika sudah masuk waktunya sholat subuh, mereka bangun melaksanakan sholat subuh berjamaah itu lebih baik daripada mereka yang masih terlelap tidur. Abdullah bin Ummi Maktum ini sahabat yang sudah lansia, sudah tua usianya. Pada saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, Abdullah bin Ummi Maktum ini minta dispensasi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, umurku itu sudah tua. Aku seorang buta. Tidak ada seorang pun yang menuntun aku dari rumah ke masjid. Dan dari rumahku menuju masjid itu masih banyak batang-batang yang sering roboh dan masih banyak serangga berbisa dan bahkan binatang buas yang melintas. Bagaimana kalau aku sholat di rumahku saja? Jadi karena tua, rumahnya menuju masjid itu melalui kebun-kebun yang sering ada batang yang roboh, jadi bisa kalau orang buta ini kesandung, ya. Bahkan masih banyak serangga-serangga yang berbisa, ular berbisa, dan bahkan mungkin binatang buas yang lewat. Ya. Maka sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini minta dispensasi agar diizinkan sholatnya itu di rumah saja. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu dari rumahmu mendengar azan atau tidak? Saya mendengar ya Rasulullah ketika Bilal melaungkan azan. Maka kamu harus ke masjid. Lansia, buta, yang jalan menuju masjid saja susah, tidak diberi dispensasi untuk sholat di rumah. Tetap harus sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, hukum sholat berjamaah di masjid itu, para ulama ada 3 pendapat hukum kedudukannya. Yang pertama, mazhab Hanabilah, mazhab Dhahiri, yang berpegangan pada nas-nas Al-Quran dan bunyi hadis yang sahih. Mereka kemudian beristimbat, mengambil kesimpulan bahwa sholat wajib berjamaah di masjid itu adalah rukun sholat. Rukun.
Sehingga kalau sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak dikerjakan dengan berjamaah di masjid tanpa halangan syar'i, itu dianggap tidak sah sholatnya. Ini pendapat mazhab Hanabilah, mazhab Dzahiri, yang berpegangan pada bunyi-bunyi hadis yang sahih. Yang kedua, pendapat menyatakan sholat berjamaah itu wajib hukumnya. Maka sholatnya sah kalau sholat tidak di masjid, tapi berdosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah. Kelompok ulama yang ketiga, yaitu para mayoritas disebut jumhur ulama, mereka berpendapat sholat berjamaah di masjid itu adalah sunat mu'akkadah, sunat mu'akkad, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Ini yang paling ringan fatwanya. Tapi menurut penelitian dari Muslim Indonesian Report tahun 2024 ini, jumlah umat Islam di Indonesia 270 juta jiwa, yang tertib sholat 5 waktu baru 38%. Yang aktif mengerjakan sholat wajib dengan berjamaah di masjid baru 2%. Ya. Padahal di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat, di masa para tabi'in, di masa para tabi'in, itu mereka semuanya mengerjakan sholat wajib dengan berjamaah di masjid. Sehingga kaum muslimin mencapai puncak kejayaannya selama 7 abad. Ya. Tapi ketika kaum muslimin mulai meninggalkan masjid, terutama dalam sholat-sholat mereka, maka runtuhlah kejayaan kaum muslimin itu sampai hari ini. Apalagi sholat subuhnya. Maka tahun 1974 Perdana Menteri Israel Golda Meir, seorang perempuan, dalam pidato ulang tahun negeri Israel itu, dia mengatakan, kini kita tidak perlu lagi gemetar berdiri di atas tanah ini, dan mata kita tidak lagi juling harus mengawasi kiri kanan kita, karena tidak mungkin kita akan dikalahkan. Tidak mungkin kita akan terusir dari negeri Israel ini sebelum masjid-masjidnya kaum muslimin di waktu subuhnya seperti waktu sholat Jumat. Karena Allah hanya menjanjikan kemenangan pada orang-orang yang mukmin, bukan kepada orang-orang muslim. Jadi Allah itu tidak pernah menjanjikan kepada orang Islam untuk berjaya, untuk sukses.
Allah hanya berjanji memberi kemenangan kepada orang yang beriman, bukan kepada orang Islam. Ya, qad aflahal mu'minun, sungguh akan menang, sungguh akan berjaya, sungguh akan sukses orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena orang yang beriman itu mereka sholatnya khusyuk. Rasulullah menyatakan dalam sholat berjamaah itu Allah akan melihat imamnya. Kalau imamnya khusyuk, maka seluruh makmumnya dicatat khusyuk sholatnya. Jadi kalau kita berjamaah di masjid itu imamnya khusyuk, maka seluruh jamaahnya ini dicatat khusyuk sholatnya. Tidak dinilai satu persatu. Namanya jamaah. Kalau imamnya tidak khusyuk, Allah akan melihat. Ada enggak makmumnya yang khusyuk? Kalau imamnya tidak khusyuk, tapi ada satu saja makmum yang khusyuk, maka seluruh makmum dan imamnya itu dicatat khusyuk sholatnya. Kalau imamnya tidak khusyuk dan tidak ada satupun makmum yang khusyuk sholatnya, pahala sholat berjamaah ini dilipatkan 27 derajat. Itu sekurang-kurangnya keutamaan sholat berjamaah.